Praktik kerja lapangan merupakan kewajiban mahasiswa yang termasuk dalam program kurikulum pengembangan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan praktis mahasiswa melalui program-program usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau swasta. Praktik kerja lapangan dilaksanakan agar mahasiswa dapat lebih mengenal kegiatan-kegiatan nyata dalam ruang lingkup pertanian. Mahasiswa diharapkan tidak hanya sebatas mengetahui maupun berbuat, tetapi juga mengasah kemampuan bersosialisasi langsung dengan masyarakat di dunia kerja. Kami melaksanakan PKL di Unit Pelaksanaan Teknis Benih Induk Palawija Tanjung Selamat, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Tanjung Selamat, dan berada pada ketinggian 50 mdpl dengan luas daerah kurang lebih 20,625 hektar. Alat dan mesin pertanian memiliki peran yang penting dalam proses budidaya tanaman guna membantu petani mulai dari proses pengolahan lahan hingga pengolahan hasil. Penggunaan mesin pertanian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk, serta pemberdayaan petani. Pada hakikatnya, penggunaan mesin dalam kegiatan pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian, di mana setiap tahapan dari proses produksi tersebut dapat menggunakan alat dan mesin pertanian. Adapun alat-alat pertanian yang ada di UPTD Benih Induk Tanjung Selamat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian hingga memproduksi benih diantaranya seed cleaner dan seed grader yang digunakan pada proses pasca panen tanaman kedelai. Hand seeder atau landak yang digunakan untuk menanam benih kedelai. Disc-plow atau bajak piringan yang cocok digunakan pada tanah yang lengket. Serta harrow dan rotary yang digunakan pada kegiatan olah tanah. Jika benih lulus uji, akan disimpan di cold storage untuk disimpan dan ditanam dengan suhu ruang 8-12 derajat Celcius. Pengolahan lahan untuk penanaman kacang kedelai dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu pembalikan tanah dan pencacah tanah, yang dalam kedua tahapan ini menggunakan traktor untuk mempermudah pekerjaan. Setelah tanah selesai diolah, selanjutnya dilakukan pengaplikasian kapur dolomit guna menaikkan pH tanah agar tanaman yang akan ditanam dapat tumbuh dengan optimal. Kapur dolomit sendiri mengandung senyawa kalsium oksida sebanyak 30%, magnesium oksida sebanyak 18-22% dengan berat bersih 50 kg kapur dolomit per kemasan atau karung. Pengaplikasian kapur dolomit dilakukan dengan cara menabur langsung kapur dolomit ke lahan pertanian yang sudah selesai diolah. Sebelum jagung ditanam, terlebih dahulu dibuat lubang tanam secara manual dengan menggunakan kayu dan nantinya not ayam digunakan sebagai penutup tanah. Hal tersebut juga dilakukan pada saat penanaman kedelai dengan varietas Dega. Selanjutnya, dilakukan penyiangan gulma sebagai bentuk upaya pemeliharaan tanaman kedelai. Kegiatan mencabut gulma dan membersihkan gulma dilakukan di sela-sela tanaman agar gulma tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penyiangan dilakukan setiap 15 hari setelah tanam sesuai dengan kondisi lapangan di UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat dengan menggunakan alat yaitu koret.
Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan mengganti unsur hara yang hilang dan menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan produksi dan mutu tanaman. Di sini, kita melakukan pemupukan dengan cara disebar, yaitu pupuk disebar di permukaan tanah pada saat pengolahan tanah terakhir atau sehari sebelum tanam. Untuk pengendalian gulma secara kimiawi, dilakukan dengan menggunakan senyawa kimia berupa herbisida yang selektif kontak untuk menghambat dan mematikan pertumbuhan gulma. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan di UPTD Benih Induk Tanaman Palawija, dilakukan dengan menggunakan insektisida dengan 6 tepat, yaitu yang pertama tepat sasaran, yang kedua adalah tepat mutu, yang ketiga adalah tepat jenis pestisida, yang keempat adalah tepat waktu, yang kelima adalah tepat dosis atau konsentrasi, dan yang terakhir adalah tepat cara penggunaan. Sebelum kegiatan sortasi dilakukan, terlebih dahulu gudang dibersihkan. Ini merupakan kegiatan sortasi lanjutan yang dilakukan secara manual apabila masih terdapat banyak benih yang pecah, rusak, dan ukuran yang tidak sesuai setelah proses dari seed grid. Pada kegiatan ini, kita memisahkan calon benih yang baik dan rusak dari kotoran dan lainnya. Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar air benih kedelai menggunakan grain moisture tester. Adapun kadar air yang optimal yaitu 8-12%. Jika kadar air benih kurang dari 8%, maka benih tersebut sudah tidak bisa digunakan sebagai bahan tanam. Namun jika kadar air benih lebih dari 8%, benih tersebut harus dikeringkan kembali hingga kadar airnya berada pada kisaran 8-12%. Selanjutnya dilakukan proses pengikatan jagung yang rebah akibat dari angin dan hujan yang kencang, hama dan penyakit, kurangnya nutrisi pada tanaman, akar tanaman yang tidak kokoh, busuk pada batang tanaman, serta penanaman benih jagung yang terlalu dekat dengan permukaan tanah, sehingga akar tidak mampu menopang tanaman jagung ketika angin kencang. Setelah 30 hari PKL dilaksanakan, selanjutnya diadakan kegiatan perpisahan dan serah terima nilai serta kenang-kenangan dengan mentor lapangan dan perwakilan pihak UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat. See you and goodbye!